Selamat pagi teman-teman semua. Sekarang kita di pertemuan ke-7 di mata kuliah psikologi positif, dan topik yang ke-7 ini adalah tentang peningkatan kesejahteraan psikologis dalam komunitas, ya. Yang sebelumnya kita sudah bahas tentang organisasi dan individu, sekarang kita bahas yang terakhir yaitu di komunitas setting gitu ya. Oke. Yang kita bahas ciri komunitasnya, kemudian sumber untuk mencapai sejahtera dan strateginya. Kita akan lihat ini lagi, kemarin kita sudah bahas di individual level, kemudian organisasi, sekarang kita bisa juga lihat di sosialnya ya. Namun kalau kalian lihat sebenarnya ini adalah satu kesatuan. Jadi bukan berarti ketika kita ngomongin kesejahteraan individu ya berarti hanya untuk kesejahteraan individu sendiri. Padahal kesejahteraan individu atau well-being individual well-being atau personal well-being itu akan mempengaruhi komunitas dan juga akan mempengaruhi organisasi. Ini kembali lagi bahwa meskipun di komunitas kita tetap membutuhkan yang namanya strength dan virtu kita gitu ya. Seperti yang tadi saya katakan di awal bahwa sebenarnya ketika kita bicara komunitas berarti kita juga bicara dengan personal well-being dan organizational well-being, baik di setting organisasi dan maupun setting individual. Itu kedua hal ini sangat mempengaruhi dalam kesejahteraan komunitas. Oke, nah kita langsung ke ciri komunitasnya ya. Komunitas dibilang sejahtera itu kalau ada kesetaraan dan ada keadilan di dalamnya. Artinya kesetaraan ini equality ya, bukan hanya saja adil bahwa semua mendapat bagian, bukan. Dalam arti begini, ketika ada yang masyarakat di kelas ekonomi menengah, rendah dan tinggi gitu ya. Kalau kita ngomongin keadilan itu akan menjadi kalau dapat bantuan atau dapat dana bantuan ya. Contohnya yang BLT ini aja, yang terakhir ini yang kita lihat. Kalau kita BLT ini kita bagikan semua. Konsep keadilan kan begitu. Semua harus mendapatkan sama rata. Nah, tapi kalau begitu apakah menjadi adil untuk yang menengah atau yang rendah tadi, kelas ekonominya rendah? Bayangkan dengan pendapatan yang berbeda tapi mereka juga mendapatkan bantuan. Kalau ini bisa dikatakan tidak adil karena menjadi tidak setara. Adil sih adil, dalam arti adil semua dibagikan rata, tapi ini menjadi tidak setara. Ya, karena tidak sesuai dengan porsinya masing-masing. Nah, ini yang kita sebut kesetaraan sosial. Bukan berarti semua harus memiliki sosial ekonomi yang sama, tapi mereka mendapatkan sesuai dengan yang dibutuhkan. Jadi umpamanya kalau kelas ekonomi atas tinggi itu kan tidak perlu membutuhkan bantuan ya, bantuan dalam arti bantuan pangan, lauk pauk dan sebagainya, karena mereka sebelumnya juga sudah memiliki pendapatan yang jauh lebih besar daripada yang di kelas menengah atau di kelas bawah. Kemudian yang kedua, pembebasan dari kekuatan yang menindas. Jadi ada tekanan-tekanan dari para oknum atau para pejabat atau apapun itu yang memiliki kekuatan lebih besar daripada orang tersebut. Pastilah ya ada kalau di komunitas, atau kita sebut komunitas itu adalah tempat di mana banyak orang berkumpul dengan berbagai macam background, dari berbagai macam pekerjaan, budaya dan sebagainya ya. Itu kita sebut komunitas di mana mereka ada satu kesamaan, entah tinggal di tempat yang sama, entah memiliki visi misi yang sama, atau memiliki budaya yang sama, tapi tetap ada background yang berbeda, ada hal-hal yang berbeda. Nah,
ketika kita ngomongin pembebasan dari kekuatan yang menindas, contohnya saja ketika dalam satu RT atau dalam satu kelompok PKK ya, nah ada salah satu ibu yang memiliki suami yang memiliki jabatan yang tinggi, sehingga dia merasa mempunyai kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang lain, sehingga kadang tingkah lakunya cenderung seperti menindas atau merendahkan dan sebagainya. Nah, itu ciri yang tidak dapat dikatakan komunitas sejahtera ya, karena masih ada bullying itu. Begitu juga di sekolah kita juga sebut komunitas ya. Ketika ada bullying di dalam sekolah tersebut, berarti masih belum sejahtera. Kita bisa katakan itu belum sejahtera. Kualitas pendidikan, yang ketiga, kualitas pendidikan. Komunitas yang sejahtera itu adalah komunitas yang memiliki kualitas pendidikan yang bagus, dalam arti pendidikannya, kesempatan untuk mengambil pendidikan yang lebih tinggi itu ada ya. Contoh kalau di desa yang sangat terpencil, yang untuk akses internet itu susah, nah ini akan membuat komunitas tersebut menjadi tidak sejahtera, karena mereka tidak mendapatkan peluang yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi. Sama halnya dengan layanan kesehatan dan sosial. Ketika komunitas tersebut tidak dapat mengakses gitu ya, tidak mendapatkan layanan kesehatan dan sosial yang sama, layanan dan kesehatan sosial yang memadai ya, yang bisa dimanfaatkan masyarakat, ya kita nggak bisa katakan komunitas ini menjadi sejahtera. Kemakmuran ekonomi jelas ya, terus kemudian perumahan yang memadai, lingkungan yang bersih dan aman, dan dukungan untuk struktur komunitas. Yang dimaksud dukungan untuk struktur komunitas ini adalah bagaimana dalam sebuah komunitas kan pasti ada struktur ya, entah yang dianggap sebagai kepala dan sebagainya. Nah, ketika ada dukungan untuk kepala, ya otomatis ada salah satu ciri komunitas sejahtera ini yang tercapai. Bayangkan saja ketika kepala dalam komunitas itu tidak mendapatkan dukungan. Apakah program atau apakah tujuan dalam komunitas itu akan tercapai? Tidak, ya kan? Atau misalnya pemimpinnya atau kepalanya tidak memikirkan tentang komunitasnya, jadi lebih pada kemakmuran pribadi. Nah, ini kan juga termasuk ada kekuatan yang menindas, ya kan? Kemudian kemakmuran ekonomi hanya untuk pribadinya si kepala tersebut. Oke, itu ciri-ciri komunitas sejahtera ya. Adil, setara sosial, pembebasan dari kekuatan yang menindas atau bebas dari bullying, kualitas pendidikan yang sama atau memiliki kualitas pendidikan yang tinggi, ada kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi, layanan kesehatan dan sosial yang memadai, kemakmuran ekonomi, perumahan yang memadai, lingkungan bersih dan aman, dukungan untuk struktur komunitas. Nah, sumbernya dari mana? Ini sumbernya dari sini dulu, dari individualnya dulu. Apakah individualnya ini, para orang-orang ini ya, tiap pribadi ini memiliki karakter-karakter ini enggak? Bayangkan kalau misalnya seorang pemimpin tidak punya integritas, dia akan sulit untuk membangun komunitasnya bebas dari hal-hal ini, bebas atau mencapai hal-hal ini, ya kan? Jadi balik lagi ke individunya dulu, karena di dalam komunitas itu terdiri dari beberapa individu atau banyak individu dalam komunitas tersebut, sehingga supaya komunitas ini sejahtera ya individu di dalamnya juga harus sejahtera dulu, atau minimal juga sama-sama berjalan untuk mencapai kesejahteraan.
nih psychological well-beingnya juga harus juga dicapai. Bayangkan, balik lagi, bayangkan kalau misalnya dia nggak punya hubungan yang baik dengan orang lain, apakah komunitas ini akan sejahtera? Enggak, karena mereka saling istilah kalau sekarang istilahnya saling nyinyir atau saling mencemooh. Nah, ini kan sudah bukan sejahtera secara psikologis ya. Oke, nah balik ke sini, masih ingat di minggu lalu kita ngomongin organizational well-being, bahwa ada faktor kepemimpinan, ada faktor dukungan atau rekan kerja atau budaya yang mendukung, kemudian pengembangan diri, bagaimana individu belajar mengambil keputusan, kemudian fisik dari personal, emosi, sosial, profesional, dan finansial. Nah, kalau kalian lihat sebenarnya ini adalah sebenarnya gambaran utamanya dalam well-being, karena kita ngomongin positive psychology berarti mengarahnya langsung kepada well-being, wellness, bagaimana kita bisa hidup secara sukses dengan karakter-karakter yang positif tadi. Di sini ada tentang institusi, bagaimana kita memiliki tanggung jawab sosial, kualitas kehidupan kita bagaimana kita menangani keadaan lingkungan kita, bagaimana respon kita atau kepekaan kita terhadap alam sekitar kita. Nah, ini termasuk sebenarnya cara supaya kita hidup sejahtera. Bagaimana kita bisa menikmati udara yang segar kalau kita tidak melakukan penghijauan, ya. Kemudian, nah ini ngomongin tentang keluarga dan teman. Ini termasuk juga dalam komunitas, ya kan. Kamu harus memiliki positive relationship, positive education. Ada kamu apresiasi terhadap segala sesuatu dan merasa memiliki, saling memiliki. Oke. Ini di educational science. Di sini juga ini masuk juga ke community, di mana kita tadi positive education ya. Kamu mendapatkan pendidikan yang positif, bukan pendidikan yang isinya ancaman, isinya bullying dan sebagainya. Kemudian pendidikan yang fokus pada kekuatan atau potensi. Mungkin tipe atau cara pendidikan kita dari dahulu adalah fokusnya pada nilai, ya. Nah, namun kalau kita lihat dari positive psychology, kita seharusnya membuat atau merancang pendidikan, kurikulum pendidikan yang fokusnya pada potensi individu tersebut, ya. Sudah ada beberapa sekolah atau di tempat sekolah saya ngajar dulu, fokusnya pada potensi-potensi, melatih keterampilan-keterampilan yang mereka senangi, melatih keterampilan atau memberikan wawasan akan berbagai macam keterampilan, bukan fokus pada nilai tapi lebih pada keterampilan-keterampilannya. Dan pelajaran yang menyenangkan, ini jelas efeknya nanti kepada individu tersebut. Oke, kita lanjutkan. Nah, tidak mungkin well-being itu hadir tanpa ada personal individu tadi, tanpa ada organisasi, tanpa ada komunitas. Jadi kalau kita ngomongin well-being, ya 3 hal ini harus ada. Artinya begini, gampangannya begini. Kamu secara pribadi, kamu sehat, kamu secara produktivitas, artinya bekerja, itu kamu juga sehat. Dalam lingkup organisasi, dalam lingkup pekerjaan kamu juga sehat, dan dalam lingkup komunitas kamu juga sehat. Nah, ini yang kita sebut well-being. Oke, strategi untuk sejahtera.
balik lagi ada 3 hal ini, jadi otomatis caranya ya dari tiga hal ini ya. Nah, ini saya rangkum ciri kesejahteraan yang individual, organisasi, dan komunitas. Kemudian sumbernya juga sudah saya rangkum. Individual ini, organisasi, sumbernya dari tempat kerja, dari budaya, bagaimana keamanan dan kenyamanan. Ketika tempat budayanya ini menyenangkan, otomatis nanti membawa individu atau pekerja tersebut menjadi sejahtera. Begitu juga dengan keamanan dan kenyamanan. Ketika tempat kerja kalian nyaman, dalam arti juga tempat ya, kemudian aman dalam arti tidak ada tekanan, tidak, apalagi kalau misalnya di tempat yang membutuhkan fisik banget gitu ya, membahayakan fisik. Nah, apakah ada peralatan yang bisa menjamin keamanannya? Nah, itu. Kemudian kepuasan kerja. Kalau individu itu puas akan pekerjaannya, otomatis biasanya mereka akan juga merasa lebih sejahtera. Oke. Nah, kalau kita lihat di komunitas, sumbernya itu sebenarnya ya dari individu, dari organisasi, ekonomi, kekuasaan tadi yang kekuasaan yang positif ya yang dimaksud, kemudian keikutsertaan atau keterlibatan dalam masyarakat, toleransi akan adanya perbedaan, karena kalau misalnya tidak ada toleransi biasanya apa? Diskriminasi. Nah, ketika ada diskriminasi, komunitas ini menjadi tidak sehat, tidak sejahtera. Keamanan dan kenyamanan sama pendidikan dan kesehatan seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Nah, strateginya kita bermula dari sini dulu, karena kalau kita ngomongin komunitas berarti kan kita harus tahu bahwa individu atau personalnya juga harus sejahtera. Harus melakukan pengembangan diri. Dan pengembangan diri dalam arti ya mengembangkan berbagai macam, misalnya belajar untuk bersyukur, kemudian belajar untuk lebih berani, belajar mengembangkan strength-nya kemarin yang ada 24 itu ya. Kemudian melakukan latihan fisik, olahraga gitu ya, connect, give, take notice, keep learning, be active, sama mindfulness. Nah, ini yang kemarin 5 hal yang harus kalian, bukan harus ya, saya sarankan untuk kalian lakukan sebagai awal. Mindfulness ini adalah fokus pada saat ini, bukan pada masa lalu. Memiliki harapan iya, tapi tidak terpatok pada ketakutan akan masa depan. Kemudian di organisasi ada pengembangan strategi organisasi dalam penyelesaian masalah ya. Kemudian adanya empati dari perusahaan dan dari karyawan juga, dan pengembangan diri sebagai karyawan. Nah, kalau komunitas jelas berarti kalau ada omongannya dengan pendidikan, kesehatan, layanan sosial dan sebagainya, berarti harus ada kebijakan-kebijakan. Mungkin kita tidak bisa melakukan itu, tapi kita bisa misalnya menyuarakan tentang kebijakan-kebijakan yang bisa dibangun atau yang bisa dirumuskan untuk membuat komunitas yang lebih sejahtera. Kemudian meningkatkan kepekaan sosial. Kepekaan sosial ini seperti ini ya. Kadang kita lupa bahwa kita hidup dalam sebuah lingkungan sosial. Kita cenderung untuk hidup secara individual. Nah, kalau kita mau komunitas kita sejahtera, ya kita juga harus membangun kepekaan itu. Bagaimana kita mulai peduli dengan tetangga sekitar, kalau ada yang sakit kita kunjungin, kalau ada yang meninggal kita layat, kemudian bukan hanya untuk nyinyirin gitu ya,
Kemudian kalau ada teman, kita ngomongin tadi kan tetangga, sekarang kalau teman ada yang susah dibantu, bukan ya itu urusanmu, ini saya nggak peduli, saya harus selesaikan tugas saya, atau saya nggak ngurusin kamu. Nah, itu tidak, bukan strategi untuk sejahtera. Kemudian yang ketiga, menjadi relawan. Saya lihat ada banyak beberapa teman-teman di sini yang sudah mulai join dengan relawan psikologi kalau nggak salah. Mulai banyak sering untuk mempromosikan tentang mental awareness ya, mental health awareness. Itu sebenarnya salah satu strategi kalian dalam meningkatkan komunitas yang sejahtera. Nah, perbanyak itu didalami, sekaligus kalian akan mempromot wellness itu tadi, mempromosikan well-being. Ada berbagai macam cara kamu mempromosikan well-being atau wellness tadi. Seperti yang kalian lakukan 2 minggu lalu dalam menyampaikan 7 hari tentang rasa syukur, itu termasuk promoting wellness. Atau kamu membuat poster-poster yang bisa meningkatkan well-being seseorang, nah itu juga termasuk dalam komunitas, strategi untuk kesejahteraan komunitas ya. Kemudian meningkatkan kepedulian komunitas, mungkin relawannya menjadi relawan nggak hanya satu orang, tapi satu komunitas menjadi relawan, itu juga bisa. Sebenarnya banyak. Intinya adalah kita membangun masyarakat yang, nah yang ini, yang memiliki, individunya memiliki 24 karakter ini. Kita mungkin bisa mengajarkan mereka untuk mengajak masyarakat untuk mulai bersyukur, mengajak masyarakat untuk mulai mengapresiasi terhadap keindahan. Jadi mulai menanam, mulai merapikan kampung, mulai menjaga kebersihan. Nah, ini kan termasuk apresiasi terhadap keindahan. Belajar tentang kebaikan ya kan, dengan saling memberi, saling membantu. Kemudian apalagi kreativitas, kamu ngajarin mengajak untuk melakukan hal-hal yang out of the box gitu. Oke, kita balik lagi ke tadi, di mana? Oke, ini. Nah, ini salah satunya. Ini setelah ini saya hanya menyampaikan contoh-contoh bagaimana orang-orang melakukan promoting wellness ya. Ini yang sudah saya sampaikan 2 minggu lalu. Nah, ini how can exercise improve your well-being ya. Self-acceptance, positive attitude, autonomy, dan sebagainya. Mungkin nanti tugas di akhir adalah melakukan pengamatan kepada masyarakat. Kira-kira apa sih? Apakah mereka sudah sejahtera secara individual atau secara organisasi atau secara keseluruhan? Apakah sudah well-being atau sudah sejahtera atau belum? Nah, endingnya di akhirnya kamu harus membuat sebuah intervensi di mana intervensi itu sebagai sebuah tindakan, sebuah aksi yang bisa kamu lakukan untuk meningkatkan well-being mereka. Entah dengan cara apa, mau seperti ini dengan poster atau dengan video. Karena kan kita tidak mungkin melakukan pertemuan, jadi nanti ending terakhirnya atau tugas akhirnya adalah berupa poster atau video yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, ini salah satunya juga. Kemudian ini boleh kalian ambil, tapi maksud saya adalah
bisa menjadi inspirasi, bukan diambil persis terus kamu print ulang, enggak gitu ya. Disesuaikan nanti dengan masyarakat sekitar. Masa kamu kasih bahasa Inggris begini gitu ya. Oke, ini juga. Nah, ini yang cukup saya sukai sebenarnya, ada kalender di mana langkah-langkah menuju ini ya, kebahagiaan. Jadi yang pertama, membuat perencanaan untuk tetap tenang dan tetap terhubung dengan orang lain. Kemudian yang kedua, hari kedua besoknya, menikmati mencuci tangan sambil mengingat kembali apa yang tangan ini sudah lakukan untuk kamu. Kemudian hari ketiga, menulis 10 hal yang kamu syukuri dalam hidup dan kenapa. Nah, begitu seterusnya sampai hari ke-30. Kita belajar ketika kita melakukan hal ini terus-menerus, kita akan menjadi terbiasa. Nah, ini juga yang di tempat kerja. Kemudian tempat kerja juga yang tempat kerja. Tempat kerja ini yang minggu lalu ya. Tapi tidak dalam berupa poster, jadi ini agak monoton, jangan diberikan kepada masyarakat dalam bentuk seperti ini. Kemudian nah, ini yang komunitas. Ada penerimaan, bagaimana dukungan, bagaimana saling terhubung, bagaimana saling menikmati lingkungan. Kemudian lokal ekonomi, bagaimana perekonomian di sekitar. Kemudian sense of belonging, ada rasa kepemilikan dengan komunitas itu. Jadi kamu merasa ya kamu memang bagian dari komunitas tersebut. Bermain ya nggak hanya harus ada humornya kan, ingat di 24 strength tadi, 24 kekuatan harus ada humor. Nah, ini salah satunya. Oke. Nah, sebenarnya dari WHO sendiri sudah menekankan bahwa semua hal yang ada itu saling mempengaruhi kesehatan kita. Ya, semua hal yang ada di dunia ini mempengaruhi kesehatan kita. Termasuk dalam pendidikan, gender, kemudian air, ekonomi dan sebagainya. Makanya WHO bilang health for all and all for health. Jadi kenapa kita sih sekarang jauh lebih fokus pada namanya well-being dan wellness, karena sebenarnya saat ini kebahagiaan atau kesejahteraan tidak begitu sebelum-sebelumnya tidak begitu ditekankan. Fokusnya jauh lebih pada kekurangan kita. Tapi kalau kita fokus pada peningkatan kesehatan kita, peningkatan potensi kita, kita akan jauh lebih sehat, jauh lebih sejahtera. Oke, selesai di pertemuan ke-7. Terima kasih untuk 7 kali pertemuan kita dan cukup berjalan dengan lancar. Semoga penjelasan saya hari ini cukup banyak membantu, dan minggu depan kita akan ujian tengah semester. Soalnya dari materi 1, pertemuan 1 hingga pertemuan hari ini, pertemuan ke-7. Model soalnya model soalnya adalah multiple choice, true and false, dan matching answer. Menjodohkan pilihan ganda dan benar salah gitu ya. Berapa soalnya saya tidak tahu gitu ya. Jadi belajar saja dari pertemuan 1 sampai 7. Nah, sebelum kalian mengerjakan kuisnya, kita mungkin bisa bertemu di Zoom dulu jam 9 sampai 9.40. Kemudian silakan kerjakan soal kuisnya. Soal kuisnya itu waktu pengerjaannya hanya 60 menit, dimulai dari kalian membuka soalnya.
Jadi kalau kalian buka soal jam 12 ya harus selesai jam 1. Kalau kalian buka jam 4 sore ya harus selesai jam 5 sore gitu ya. Dan saya hanya buka kuisnya ini sampai jam 9 malam dan hanya 1 kali coba. Tidak bisa diulang. Oke, jadi pikirkan jawabannya baik-baik. Oke, sampai jumpa di Zoom. Terima kasih.